Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan. Mari hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mau sama-sama menaikkan satu buah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kami. Bila pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing melalui online. Bila kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati setiap kami, Tuhan yang jamah hati pikiran kami Tuhan. Bila sebentar kami mau merenungkan sedikit dari firman-Mu Bapa, kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita membaca renungan kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Untuk bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7 saya akan bacakan. Kejadian pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Bacaan renungan kita pada pagi hari ini yaitu merasa kelebihan harus dikurangi. Merasa kelebihan harus dikurangi. Manusia zaman now sangat jauh dari yang namanya cukup. Merasa kelebihan lemak, maka ikut program sedot lemak agar perutnya lebih ramping. Merasa kelebihan berat badan, maka dia rela sedikit makan agar berat badannya tidak terus bertambah. Merasa hidungnya pendek, maka pergi ke dokter kecantikan agar hidungnya kelihatan lebih tinggi. Merasa tubuhnya kurang berbentuk, dia pergi ke tempat-tempat gym, ikut senam ini dan itu agar tubuhnya kelihatan seksi. Bukan untuk hidup sehat, tetapi untuk menarik perhatian orang lain saja. Rasanya kok tidak ada yang pas ya? Selalu saja ada yang kurang. Semua yang ada pada diri kita selalu saja ada kurangnya. Kita seringkali lupa bahwa Allah menciptakan kita dengan sempurna, sungguh amat baik. Tidak ada yang kurang. Sebaliknya, kita memandang tubuh kita selalu kurang, sehingga ingin memperbaikinya menurut apa yang kita pandang baik. Selalu saja merasa kurang sempurna, kemudian menambahkan ini dan itu. Apabila tidak dilakukan, ia akan merasa gelisah dan merasa tidak bahagia. Merasa malu bila bertemu dengan teman atau orang lain. Takut jika dinilai dan dianggap kurang cantik. Akibatnya, setiap hari kita berhadapan dengan perasaan khawatir dan tidak percaya diri. Untuk menciptakan manusia, Allah tidak berfirman, tetapi membentuknya dengan tangannya sendiri. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan, sehingga dapat bergerak, bahkan diberikan akal budi, sehingga dapat membedakan mana yang benar atau salah. Setelah manusia jadi, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Manusia sempurna sebagai gambar dan rupa Allah. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Hidup kita sangat berharga bagi Allah, sehingga Ia rela mati menebus kita manusia yang berdosa. Allah memberi kita hidup di dalam kasih karunia-Nya yang diberikan secara berlimpah-limpah. Hidup yang sempurna adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah, bukan berdasarkan pada hal-hal lahiriah atau fisik, melainkan melihat hati. Tubuh sempurna tanpa mempersembahkan hati kepada Allah adalah hal yang sia-sia. Tubuh sempurna tanpa mempersembahkan hati kepada Allah adalah hal yang sia-sia. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih atas renungan-Mu pada pagi hari ini. Bila Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk tidak selalu mengejar apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan, untuk menambahkan ini dan itu Tuhan. Tapi Tuhan berikanlah pengertian pada kami untuk merasa cukup Tuhan untuk tubuh kami ini, supaya benar-benar Tuhan kami dapat bersyukur atas tubuh yang telah Tuhan berikan pada setiap kami, tubuh yang sempurna sebagai gambar dan rupa Allah Bapa. Dan Tuhan, bila sebentar lagi Tuhan kami mau memulai pelajaran kami hari ini, Tuhan yang memberkati setiap guru-guru, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak didik yang berada di rumah. Tuhan juga memberkati Tuhan menjamah untuk setiap perangkat yang kami gunakan, supaya semua dapat berjalan dengan lancar dari pagi hingga siang nanti dengan baik. Kami serahkan Tuhan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat belajar, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.